Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi, yang mana judulnya kali ini untuk materi keempat dengan pokok bahasan air campuran beton. Next. Umum. Air pada beton mempunyai fungsi sebagai pengencer agar cairan beton dapat padat dan mengisi ruang-ruang sehingga membentuk cetakan. Ciri-ciri air yang baik untuk campuran beton adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang bagaimana yang dapat digunakan untuk campuran beton? Apa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, serta karakteristiknya bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan file-file berikutnya. Air. Air mempunyai peranan yang sangat cukup penting dalam pembuatan beton karena berpengaruh terhadap sifat-sifat beton. Sifat-sifat yang berpengaruh adalah kemudahan pengerjaan atau workability dan penyusutan. Nah, di sini workability adalah tingkat kemudahan pekerjaan. Apabila air yang digunakan sangat banyak, maka tingkat workability-nya itu sangat mudah sekali karena dia encer. Nah, begitupun kalau dengan airnya yang sedikit, maka workability-nya itu susah. Nah, berbanding terbalik sama mutu beton. Apabila airnya banyak, maka mutu beton kita itu akan jelek. Apabila airnya sedikit, maka mutu beton kita itu akan baik. Tetapi masih berhubungan lagi dengan penggunaan semen. Ketika airnya sedikit, maka semennya itu banyak. Ketika airnya banyak, maka semennya sedikit. Lanjut. Selain itu, tujuan utama pemakaian air adalah untuk proses hidrasi, yaitu reaksi antara semen dan air yang menghasilkan campuran keras setelah beberapa waktu tertentu. Setelah pengecoran air juga berguna untuk perawatan atau biasa dinamakan curing, guna menjamin proses pengerasan yang sempurna. Nah, curing ini biasanya kalau di beton itu disiram. Maka dari itu kalau di setiap proyek-proyek itu ada kalian bisa melihat berbentuk silinder, beton berbentuk silinder ataupun kubus biasa direndam di bak perendaman. Nah, itu adalah proses curing dan nanti spesimen itu dipakai untuk diuji di lab untuk mengetahui mutu betonnya sudah sampai sesuai dengan perencanaan apa tidak. Atau untuk plesteran biasa disiram pakai air. Nah, supaya tidak muncul retak-retak rambut di plesteran akibat dari proses panas. Lanjut. Peran air. Semen tidak bisa menjadi pasta tanpa ada air. Air harus selalu ada dalam beton cair. Tidak saja untuk hidrasi semen, tetapi juga untuk mengubahnya menjadi suatu pasta sehingga betonnya lecek atau workable. Jumlah air yang diperlukan untuk hidrasi secara teoritis adalah 35-37% dari berat semen. Nah, ini adalah nilai faktor air semen, yang mana perbandingan dari air dibagi dengan semen. Nah, untuk fas sendiri itu tidak memiliki satuan karena saling menghilangkan satuannya. Lanjut. Adapun persyaratan jumlah semen minimum dan fas maksimum untuk berbagai macam pembetonan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. Nah, ini dia tabelnya. Tabel persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembetonan dalam lingkungan khusus. Lokasinya ini banyak. Ini bisa kalian lihat. Nah, jumlah semen minimum per meter kubik, satuannya kilogram, dan juga faktor air semennya. Oke, lanjut. Jumlah air. Jumlah air yang diperlukan untuk kelecekan tertentu tergantung pada sifat material penyusun. Seperti agregat. Agregat itu ada dua, agregat halus dan agregat kasar yang digunakan. Dicampur sama semen yang digunakan. Hukum kadar air itu airnya konstan.
mengatakan bahwa kadar air yang diperlukan untuk kelecekan tertentu hampir konstan tanpa tergantung pada jumlah semen untuk kombinasi agregat halus dan kasar tertentu. Hukum ini tidak sepenuhnya berlaku untuk seluruh kisaran, namun cukup praktis untuk menyesuaikan perencanaan dan koreksi. Air yang diperlukan untuk beton dipengaruhi oleh, yang pertama, ukuran agregat maksimum, entah itu agregat halus dan agregat kasarnya. Diameter membesar, maka kebutuhan air menurun. Bentuk butir. Bentuk bulat akan menyebabkan kebutuhan air menurun. Misalkan untuk batu pecah, split perlu lebih banyak air karena dia bentuknya itu tajam-tajam, tidak bulat. Adapun kalau kerikil sungai itu dia itu bentuknya bulat-bulat halus. Selanjutnya gradasi agregat. Gradasi adalah perbandingan antara besaran butir daripada agregat. Gradasi baik akan menyebabkan kebutuhan air menurun untuk kelecekan yang sama. Karena kalau ada split yang besar, terus digabung sama split yang kecil, maka bisa saling mengisi di rongga-rongga itu. Yang D, kotoran dalam agregat. Makin banyak silt, tanah liat, dan lumpur, maka akan mengakibatkan kebutuhan air meningkat. Karena yang mana semua tanah-tanah ini menyerap air yang ada dalam campuran kita. Next. Syarat kimia air. Air yang mengandung kotoran yang cukup banyak akan mengganggu proses pengerasan atau ketahanan beton. Kandungan kurang dari 1000 ppm parts per million masih diperbolehkan, meskipun konsentrasi lebih dari 200 ppm sebaiknya dihindari. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kandungan air kita dengan nilai segini? Tentu saja air itu harus dibawa di lab untuk diuji. Lanjut, bolehkah memakai air sumur, air sungai, air laut untuk campuran beton? Secara umum atau kasarnya, yang bisa diminum boleh dipakai dan tidak terdapat yang aneh pada rasa, bau, dan warna. Tentu saja pedoman ini tidak cukup untuk menilai. Misalnya, air yang mengandung larutan gula tentu dapat diminum, tetapi jelas tidak cocok untuk membuat beton. Nah, di slide yang awal-awal tadi sudah dilihatkan air-air apa saja yang bisa digunakan. Next. Tidak ada ketentuan syarat air dari ASTM, American Society for Testing and Material. Pada BS atau British Standard 3148 terdapat dua metode untuk menilai kelayakan air untuk campuran beton, yaitu dengan membandingkan waktu pengikatannya dan kuat tekan benda uji yang dibuat dengan semen dan air. Air dianggap memenuhi syarat jika tidak berubah waktu pengikatannya lebih dari 30 menit atau berkurang kekuatannya dengan lebih dari 20% dibandingkan dengan air suling. Air suling ini air yang bagus. Waktu pengikatan pada pasta semen ada dua macam, yaitu waktu ikat awal atau setting time dan waktu ikat akhir, final setting. Waktu ikat awal adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen bercampur dengan air dari kondisi plastis menjadi tidak plastis. Nah, kalau kondisi plastis ini masih bisa dibentuk sesuai keinginan kita, tetapi kalau sudah menjadi tidak plastis lagi berarti sudah tidak bisa lagi diubah sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan waktu ikat akhir adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen menjadi keras yang dimaksud dengan keras pada waktu ikat akhir adalah hanya bentuknya saja yang sudah kaku. Tetapi pasta semen tersebut belum boleh dibebani. Nanti akan runtuh ketika baru dia keras langsung diberikan beban kepada beton itu. Baik oleh berat sendiri maupun berat dari luar. Maka dari itu kalau kita lagi ngecor kolom dan juga balok dan lain sebagainya, itu belum bisa dibuka perancanya ataupun juga istilahnya wadah daripada
kolom, dan juga balok kita. Waktu ikat awal menurut SSI Standar Industri Indonesia minimum 45 menit. Sedangkan waktu ikat akhir maksimum 360 menit atau setara dengan 6 hari, 6 jam. Lanjut. Pengaruh kotoran pada air. Sumber kotoran pada air dapat disebabkan oleh sumber zat organik dan anorganik. Nah, organik itu ya dari tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah mati. Dan anorganik, nah ini seperti plastik dan lain sebagainya, kaca. Yang sudah melapuk yang tercampur dalam air. Banyak akibat yang merugikan pada beton jika airnya sudah tercemar dan kotor digunakan untuk pencampuran beton. Perlu proses penjernihan agar air yang kotor dapat digunakan untuk campuran beton. Lanjut. Kotoran pada air jika terikutkan dalam campuran beton pada umumnya bisa menyebabkan perubahan secara sifat ataupun karakteristik pada beton. Antara lain yang pertama, gangguan pada hidrasi dan pengikatan, gangguan pada kekuatan dan ketahanan. Lanjut, perubahan volume yang dapat menyebabkan keretakan, korosi pada tulangan baja maupun kehancuran beton, bercak-bercak pada permukaan beton. Nah, ini sangat bahaya sekali ketika kita menggunakan air yang kurang baik untuk campuran beton kita ataupun mortar kita. Lanjut. Air laut. Air di laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Next, air laut sebenarnya dapat dipakai untuk membuat beton tanpa tulangan. Tetapi untuk beton bertulang, penggunaan air laut akan menyebabkan korosi pada tulangan bajanya dan menyebabkan keretakan pada beton. Hal ini akan mengurangi ketahanan beton bertulang sehingga sebaiknya dihindari pemakaiannya. Meskipun kekuatan awalnya lebih tinggi dari beton biasa, setelah 28 hari kekuatannya akan lebih rendah. Jadi kalau menggunakan air laut itu pada umur 28 hari itu dia cepat sekali tinggi tingkat kekuatannya. Tetapi setelah lewat dari 28 hari dia akan turun. Nah, ini besaran penurunannya juga ini agak sulit untuk diketahui kecuali dengan melalui penelitian yang lebih dalam lagi. Pengurangan kekuatan dan korosi dapat dikurangi bila tulangan mempunyai penutup beton yang cukup kuat atau baja tulangannya di-coating, serta mengurangi faktor air semen atau water cement ratio lebih kecil daripada 0,45 dan tebal selimut beton sedikitnya 50 mm atau 5 cm. Nah, ini tulangannya di-coating dalam artian tulangannya itu dibungkus dengan bungkusan yang tertentu. Jadi nanti ketika sudah proses pengecoran, besi bajanya itu aman daripada garam-garaman karena bajanya itu besinya itu sudah di-coating dengan menggunakan bahan tertentu yang sudah tentunya melewati daripada proses penelitian. Lanjut. Air limbah sanitasi. Air sanitasi dapat mengandung 400 ppm bahan organis. Setelah limbah diencerkan dalam sistem disposal yang baik, konsentrasi dikurangi menjadi 20 ppm atau lebih sedikit. Jumlah ini terlalu rendah untuk mempengaruhi kekuatan beton. Jadi kalau ini sudah disaring, disposal, sudah disaring dalam beberapa kali penyaringan dan sehingga mendapatkan 20 ppm, maka masih bisa digunakan untuk campuran beton karena terlalu rendah nilainya untuk mempengaruhi kekuatan beton. Jadi masih bisa. Nah, ini sanitasi. Di sini sudah airnya dipakai untuk mencuci, mandi, buang air besar. Nah, ini bayangkan kalau di kota besar itu seperti ini. Nah, lanjut.
Air limbah industri. Kebanyakan air yang mengandung limbah industri lebih kecil daripada 4.000 ppm dari total benda padat. Pengurangan kekuatan tekan umumnya tidak lebih dari 10%. Air limbah dari pabrik kertas, pabrik cat, pabrik kimia, dan galvanis atau krom dapat mengandung kotoran yang berbahaya. Nah, ini dia. Berbahaya bagi beton dan juga bagi kehidupan ekosistem yang ada di sekitarnya. Lanjut. Air gula. Air yang mengandung 0,3 sampai 0,15% gula terhadap berat semen umumnya memperlambat pengikatan semen dan bervariasi dengan jenis semen. Kekuatan 7 hari dapat dikurangi sementara kekuatan 24 hari dapat dinaikkan. Ketika jumlah gula bertambah sampai 0,20% berat semen, pengikatan umumnya bertambah cepat. Gula dalam kadar 0,25% atau lebih terhadap berat semen dapat menyebabkan pengikatan yang cepat dan pengurangan kekuatan pada umur 28 hari. Bila kadar kurang dari 500 ppm, gula dalam air umumnya tidak memberikan pengaruh pada kekuatan, tetapi harus dites dulu. Di mana? Tentu saja di lab. Lanjut, minyak. Macam-macam jenis minyak terkadang ada di dalam air. Minyak mineral atau petroleum tidak tercampur dengan minyak hewan atau tumbuhan. Mungkin berpengaruh sedikit pada kekuatan daripada jenis minyak yang lain. Namun, minyak mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari 2% berat semen dapat mengurangi kekuatan sampai 20% kekuatan tekannya. Wah, ini sangat luar biasa sekali pengaruhnya terhadap kuat tekan beton. Nah, ini dia contoh pencemaran air yang diakibatkan daripada minyak. Nah, lanjut. Persyaratan air untuk campuran beton. Syarat-syarat air yang dapat digunakan untuk pencampuran beton menurut PB 1971 adalah yang pertama, air tidak boleh mengandung minyak asam alkali, garam-garam, bahan organis atau bahan-bahan lainnya yang dapat merusak beton atau baja tulangan pada beton bertulang. Selanjutnya, apabila ada keraguan tentang air, dianjurkan membawa contoh air tersebut ke lembaga atau laboratorium pemeriksaan bahan-bahan untuk dites. Apabila pemeriksaan ke lembaga tersebut tidak dapat dilakukan, maka air dapat dipakai asalkan campuran semen yang memakai air tersebut harus mempunyai kekuatan paling sedikit 90% dari kekuatan tekan semen dengan air yang memakai air suling pada umur 7 hari dan 28 hari. Nah, sampai di situ saja pembahasan kita pada hari ini untuk pokok bahasan air campuran beton. Nah, untuk hari ini saya akhiri. Sampai jumpa lagi di materi pokok bahasan selanjutnya di mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.